bro, sering saya subscribe channel itu, jangan percaya itu. Bahaya. Bohong itu. Iya, bohong. Bohong. Tentu. Wah viral, Messi bermain bola di lapangan Punir Saju. Padahal sebenarnya ini fight. Bikin 3 video dalam 1 minggu, bahkan ya 2 video sampai 3 video. Bahkan kita bikin 3 video. Dan itu up. Yang tayang itu setelah 1000 subscriber, 2 bulan kemudian kita sudah monetize. Ya. Berapa nih itu Baskom? Berapa penghasilannya? Oh, ada itu ini telinga sudah ini sering sekali dengar ya. Oh, sering sekali dengar. Berapa penghasilannya Baskom bilang? Saya ini kok untung gaji kalau ini yang bertanya bukan YouTuber, tapi kalau YouTuber siapa tahu sedih. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga, share-nya juga. Dan teman-teman kalau jangan lupa komen kira-kira siapa yang toko-toko yang mau saya ajak podcast lagi. Kayak kemarin ada yang saran kemarin komen. Ini dong ya, kayak begitu ya. Jangan lupa kira-kira siapa lagi yang mau saya ajak. Nanti saya hubungi DM saya ya, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oke? Hey, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Hari ini saya bikin podcast lagi dengan seseorang yang tidak asing lagi, seorang direktur Baskom Belo Pasiral Komedi, Sayuti Baharudin. Suyuti Baharudin. Atau biasa dipanggil Uki Juno. Iya betul sekali. Biasa dipanggil Uki Juno. Dan dia akan membagi tips-tips bagaimana caranya menjadi YouTuber dengan subscriber 5.000. Hampir 50.000. Kurang dari 1. Tepat itu tuh, bukan menjadi yang sukses, tapi saya pikir di Belopa siapa paling tinggi subscribernya? Kalau di Belopa itu tidak menentu. Siapa paling tinggi sekarang? Kalau paling tinggi saya tidak bisa Baskom tuh? Kalau Baskom ya mungkin ada di urutan 5 besar lah. Siapa pertama? Kalau di Lu itu banyak sih yang banyak. Oh, itu kan polisi. Oh ya, termasuk polisi rocker ya. Jami itu polisi rocker kan, enggak di sini nih. Itu. Siapa kira-kira? Kalau di sini ya yang masih di sini lah kira-kira. Kagun berapa subscribernya Kagun? Kayaknya terakhir saya lihat 2.000 lebih. Terus ada juga siapa ini? Siapa kira-kira? Aldi Lasau, salah satu teman kakanda saya, Aldi Lasau itu. Subscribernya berapa? Sekitar 6.000-an. Channel misteri dia. Oh, channel misteri? Ya, pemburu hantu. Banyak itu. Tidak tahu saya itu. Iya. Enggak pernah kan nonton saya itu. Iya. Masa? Bisa diajak podcast itu, Pak? Bisa diajak podcast nanti. Orang mana itu? Orang Tepung. Oh, Tepung. Gimana Tepung? Dekat ke mana? Tepung itu Belopotar. Oh, iya. Sebelum Cilala Tepung. Bisa nanti diajak itu, Pak? Iya, nanti sekalian tuh jadi hantu. Untuk anunya. Iya. Channel pemburu hantunya. Channel pemburu hantunya. Oke, jadi awalnya dari mana ini? Maksudnya ini kan ulang tahunnya Baskom tuh yang kedua. Iya. Terus sampai juga di 5.000 subscriber. Iya. Ini kan sudah termasuk pencapaian yang bagaimana nih? Puas atau bagaimana? Kalau puas sih enggak juga, tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, karena harus disyukuri. Iya, harus disyukuri itu usaha teman-teman yang masih tetap eksis ya. Oh iya. Terus kira-kira tips-tipsnya nih, bagaimana caranya jadi YouTuber sampai 5.000 subscriber? Kan saya sendiri 1.000 saja belum sampai. Ya kalau untuk berbagi tips itu kayaknya kira-kira apa itu saya dari? bisa membagi tips, tapi untuk mengatakan bahwa menjadi YouTuber yang sukses saya tidak bisa ya. Oh, karena saya sendiri saja belum sukses menjadi seorang YouTuber. Tapi kan sudah 5.000 Pak subscriber, Pak. 5.000. Itu kan 1.000 saja sudah dihitung saya 1.000 orang. Tapi lebih kepada proses. Oh, lebih kepada proses pasti. Jangan hianati proses. Iya betul sekali. Nanti channelnya maksimal kita tidak tahu 1 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan bertambah. Jadi subscribe 5. Bertambah 5 biji. Selek 50. Nah itu tergantung dari eksistensi. Tapi yang kurasakan itu entah kenapa tuh setiap ke-upload video selalu ada yang unsubscribe. Kayaknya tuh ada orang setiap ke-upload video tuh ada yang subscribe lagi. Kayaknya ada begitu. Kayaknya orang tidak tahu bahwa kalau sudah 1 kali subscribe sudah
Sampai pernah ada teman saya yang bilang, bro itu channelnya Baskom, sering saya subscribe itu. Berarti nggak subscribe lagi. Terus ya video enggak. Nah nyalakan kamera, matikan lagi. Itu subscribe 1 kali sih, jangan subscribe 2 kali. Iya, apalagi banyak kali. Karena unsubscribe kembali itu ke. Iya. Sama subscribe kembali. Nih, cukup padamkan merahnya. Merahnya itu sudah selesai. Nyalakan loncengnya. Oh iya. Dan pasti share juga itu. Share juga ya. Share lah kalau bermanfaat. Kayak ini Pak, tips bermanfaat. Jadi yang keberapa? Yang pertama atau bagaimana? Apa itu? Yang pertama. Tipsnya kira-kira. Tapi itu saya lanjut kalau itu yang ada bilang bro sering saya subscribe channel itu jangan percaya itu. Bahaya. Bohong itu. Iya, bohong. Sering saya subscribe channel tak. Wah, Lio apa? Sering. Orang 1 kali juga subscribe. Terus berlanjut lagi nih bro, apalagi yang bisa saya bantu ini. Kira-kira bagaimana ini awalnya kalau mungkin jadi YouTuber lah, untuk seorang tidak tahu apa-apa tuh, saya mau jadi YouTube, saya mau bikin YouTube, terus apa mau dibikin ini? Kalau kira-kira untuk pertama itu kita pertama genrenya YouTube-nya seperti apa? Oh genre YouTube-nya, passionnya tuh, niatnya juga mau ini sekarang banyak mungkin tuh beberapa banyak YouTuber yang tidak konsisten karena pertama itu yang harus diluruskan niat dulu. Kalau kita niat YouTube untuk sukses jangan pikirkan situ dulu, tapi jalan dulu prosesnya tuh. Jalan dulu prosesnya. Misalkan kita konsisten di upload, jangan dulu mengejar hasil tuh. Kalau mengejar subscriber tidak apa-apa, tapi kalau mengejar namanya income atau profit itu di belakang dulu. Di belakang itu. Tapi niat dulu jalan. Karena kalau kita jalankan itu dengan sungguh-sungguh itu channel kita, terus kita berinovasi itu kembangkan nih, dengan sendirinya itu akan beriringan gitu namanya. Akan beriringan ya subscribe. Arat sendiri itu subscriber. Data sendiri. Kalau begini seperti channelnya Akmal, kalau sering-sering ki upload tuh, konsisten pasti bertambah terus. Yang penting jangan subscribe. Orang itu tidak boleh sering subscribe, 1 kali saja. Iya, 1 kali saja. Mungkin kurang edukasi teman-teman. Betul sekali. Dia bilang setiap video harus subscribe. Terus apa lagi dipelajari kira-kira? Setelah memperbaiki niat, terus apa lagi? Terus itu yang tadi lanjutannya tuh. Iya, apa kira-kira? Kita tentukan dulu passion tak. Apa genre sesuai dengan hobi tak tuh. Misalkan kita genrenya ke podcast seperti Akmal ya konsisten di podcast, jangan dicampur-campur ya. Jangan campur-campur. Misalkan komedi ya komedi terus saja. Karena begitu itu pelanggan kan subscriber ramai itu langganan. Kalau dia suka dengan channel tak tiba-tiba berganti segmen, biasa itu malas nih lagi nonton. Malas lagi nonton. Tipsnya selanjutnya terus kira-kira apa lagi? Saya yang ringan-ringan dulu, nanti yang berat-berat. Terus itu masalah apa covernya atau kita mengemas seperti apa sampulnya tuh, mulai dari tampilan YouTube-nya seperti apa, thumbnailnya kalau kita upload video thumbnailnya harus menarik, judul juga jangan pakai, kalau dulu itu clickbait memang salah satu metode yang bagus, ampuh. Tapi sering dengan berkembangnya ini dunia YouTube ya, banyak biasa orang ketika dapat judul clickbait nggak nonton, mungkin di situ meledak video tapi selanjutnya udah clickbait lagi lagi toh. Begitu. Jadi kalau clickbaitnya ringan-ringan tidak apa-apa, tapi kalau berbeda 90% atau 80% dan isi konten itu tidak boleh. Contoh clickbait tuh. Contoh kira-kira. Contoh. Wah viral, Messi bermain bola di lapangan Punir Saju. Padahal sebenarnya ada orang main bola pakai bajunya Messi, tuh nomor 10, sorot dari belakang. Messi ini, pas balik bukan tuh. Itu clickbait parah sebenarnya itu. Messi bermain di lapangan Saju. Sudah pasti hoax. Contoh channelnya Akmal Maksimal tuh. Akmal Maksimal. Podcast Ronaldo. Padahal mungkin ada orang di sini namanya Ronaldo didatangkan buat clickbait lagi kan? Berarti sebenarnya clickbait itu bohong, cuman tidak terlalu bohong Ji. Cuman ya. Cuman sedikit bohongnya. Berunsur-unsur ada yang unsur penipuannya itu. Ada unsur penipuannya. Iya betul. Oke, niat.
niat. Terus genre. Terus apa lagi tadi? memperbaiki Memperbaiki tampilan channel. Terus apa lagi? Kemudian kita kalau mau lebih berkembang lagi, itu kita pakai apa ya? Ada namanya SEO. Apa itu SEO? Search Engineering Optimization. Oh iya, bagaimana cara mau belajar itu? Bagaimana caranya itu? Itu kan ada aplikasinya, kita download. Itu kita bisa mencari apa? Kata kunci. Keyword kata kunci. Nanti kita juga di situ masalah teks tuh, cara penandaan dan pemberian judul yang benar di situ. Kita bisa riset kata kunci di situ. Membantu sekali itu sebenarnya itu apa? SEO. SEO. Nah, sebenarnya pertama kali ketika tidak aku pakai itu sistem SEO tidak terlalu berkembang kita punya channel. Tapi kalau kita terus mengembangkan di situ, kita mempelajari itu ya, insya Allah pasti akan lebih baik ke depan. Nah, lewat mana aku belajar tuh SEO? Itu SEO kita bisa browsing di YouTube. Ya? Oh, browsing YouTube. Oh, belajar di YouTube juga. Belajar di YouTube juga. Terus selanjutnya apa itu? Namanya aplikasi yang dipakai. Aplikasi itu nih Tube Buddy. Iya, di situ semacam itu riset kata kunci, cari judul yang tepat, usahakan itu thumbnail sama deskripsi video dan judul video itu agak connect supaya algoritma YouTube itu bisa YouTube itu bisa merekomendasikan video di berandanya. Algoritma YouTube yang paling penting itu. Algoritma harus ikuti algoritma YouTube. Iya, betul. Mungkin kalau di awal-awal kayak kita tuh yang masih YouTuber pemula harus mengikuti itu lah. Karena kan mungkin kalau kayak Pix kayak Deddy Corbuzier biar tidak ikuti itu. Iya, karena begini, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka adalah seorang influencer toh. Mereka adalah seorang public figure influencer yang mungkin baru ini hari bikin channel, mungkin besoknya 10.000 subscriber toh. Karena itu mereka adalah influencer. Tapi pada prosesnya kita tidak tahu apakah mungkin juga mereka dari nol juga. Sebelum jadi Corbuzier jadi artis kan pasti dari awal tapi pada saat mungkin mereka sudah menjadi influencer, trendsetter toh, punya barometer untuk dunia YouTube begini, mungkin mereka sudah tidak susah lagi untuk mengembangkan. Susah karena ada tenar sebelum dia masuk di YouTube gitu. Terus belajar apa lagi? Kan Baskom awalnya itu pakai HP gitu? Pakai apa kah? Pakai kamera. Pakai kamera sih. Gua kira HP. Enggak. HP pernah satu kali waktunya konten Ramadan kayaknya. Konten Ramadan sama Randi. Oh, pernah itu? Pernah, pakai HP satu kali lighting. Jadi ya ribet juga. Terus mengedit pakai komputer? Ya, kita pakai komputer. Terus kadang juga biasa pakai laptop kalau tidak terlalu berat ji. Oh, enggak pakai HP mengedit enggak? Tidak. Oh, enggak. Saya sendiri pakai HP. Begini sebenarnya kalau saya sendiri pakai HP mengedit. Ya, di HP juga itu sebenarnya tidak apa-apa kita mengedit. Tapi saya lebih nyaman menggunakan PC. Oh, sih. Cuma saya lebih ke simpelnya. Bisa ke bawa kemana? Bisa kah mengedit sambil mengedit sambil tidur, bisa kah mengedit. Karena kalau di komputer duduk lagi. Kayaknya lebih kayaknya lebih enak kalau mengedit di mana saja begitu. Makanya saya mengedit di HP. Di HP itu tidak apa-apa sebenarnya kalau di HP. Karena kualitas itu toh hampir mirip dengan tidak mengedit di PC. Cuman di PC itu kalau kapasitasnya itu video besar, itu tidak lag dia. Biasa enggak lag. Biasa kalau di HP hang. Ya, biasa gitu. Jadi kapasitas juga ketika kita menggunakan seperti kamera DSLR, itu kapasitas per menit saja itu video bisa menggunakan 2 sampai 3 GB itu. Oh iya, itu bisa kasih lag lagi kalau HP. Iya, betul sekali. Terus apalagi kira-kira yang betul-betul dipelajari nih untuk YouTuber pemula? Mungkin audio mungkin? Ya, audio. Pakai apa kalau YouTuber pemula? Kalau audio sebenarnya kan YouTuber pemula, kalau saya YouTuber awal-awal tidak pakai audio sama sekali. Oh, iya. Karena HP juga pakai langsung pasang HP. Kalau untuk audio sebenarnya
Pakai apa kemarin audio? Tergantung dari ini selera juga. Sesuai dengan selera kita menggunakan merek apa. Terus ya di awal-awal kemarin Baskom pakai audio apa? Kita enggak pakai audio. Pertama, kita pakai enggak pakai audio. Apa sih pakai HP? Mic internal dari kamera. Oh, mic internal kamera? Mic internal kamera. Penangkapannya itu sebenarnya bagus, cuman bagus sih penangkapannya. Bagus sih penangkapannya, cuma dia peka dengan semua suara yang ada sekeliling. Dengan suara yang ada sekelilingnya. Sementara syuting tuh, kamera roll action, bunyi motor, itu singgah dulu, stop. Oh, nggak bisa harus dilewati itu begitu. Harus memang. Nggak bisa gimana Mas Pro, nggak bisa. Nggak, harus kita melalui proses. Terus yang selanjutnya itu kita menggunakan beberapa aplikasi tuh. Ada beberapa YouTuber yang sudah menggunakan beberapa aplikasi untuk pengeditan. Apa itu? Di antaranya itu kalau di HP kan apa? Ya, kalau saya KineMaster. Saya pakai KineMaster sampai sekarang. Ada juga yang pakai Pegas. Di HP itu ada Pegas. Oh, Pegas enggak pakai. Ada kalau di PC itu biasa cenderung ke Filmora. Oh, Filmora Studio. Apa? Pinnacle Studio. Juliet Studio. Ya, ada juga namanya Adobe Premiere. Oh iya, saya pakai juga Adobe Premiere. Ada apa? Adobe Master. Itu untuk yang ini lebih kepada efek-efek gitu. Itu biasa pernah ada orang terbang itu pakai Adobe Master. Itu pakai Adobe Master. Iya. Nah, suruh dulu pelajari adikku tuh kayaknya Adobe Premiere saja itu sudah pusing pas pengen mati, makanya pindah ke KineMaster. KineMaster itu lebih simpel. Kita download saja yang ini ya, yang pro-nya. Yang tidak berbayar itu. Yang berbayar gitu maksudnya. Kita download itu karena itu lebih lengkap fiturnya. Iya. Ada sih juga yang mode gratis, cuman ya tergantung Anda mau menghargai sang pencipta atau bagaimana ya. Anda bisa baca-baca di YouTube juga, nonton di YouTube bagaimana caranya begini segala macam. Dan saya pikir kita semua belajar dari YouTube semuanya. Mau YouTube belajar juga dari YouTube. Banyak lah. YouTube belajar dari YouTube. Pernah tuh ada satu video booming. Apa itu? Cara membuka YouTube dengan YouTube. Itu penontonnya 1 juta lebih. Tutorialnya itu cara membuka YouTube dengan menggunakan YouTube. Cara membuka. Itu penonton 1 juta lebih. Jadi kadang-kadang mungkin hal-hal yang simple yang tidak orang yang tidak prediksi orang bakal banyak penontonnya. Booming. Banyak penontonnya. Cuma bayangkan 1 juta penonton, Pak. 1 juta, 1,4 juta. 1,4 juta. Mungkin di antara itu orang juga masuk tuh. Karena penasaran kah cara membuka YouTube? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara membuka YouTube? Nah, kami di YouTube. Muncul cara buka YouTube di YouTube. Padahal secara tidak langsung dia sudah buka YouTube. Terus ada juga itu salah satu video di YouTube pernah mungkin kita nonton itu. Apa itu? Kalau tidak salah orang Rusia orang apa itu? Dia kasih judul video ini akan tembus 1 juta penonton dan sampai detik ini tidak ada penontonnya. Bagaimana itu? Saya juga heran mungkin. Nah sengaja. Iya. Terus memang penting sekali tuh belajar di YouTube lah. Penting sekali. Dan jangan berharap ada yang bimbing kita, nggak bisa gitu memang. Nggak bisa. Harus belajar sendiri lah. Karena kemarin ada yang bilang, bukan cuma satu, banyak yang bilang ajar kau juga, caranya. Tapi susah itu untuk ajari orang susah. Lebih baik itu belajar sendiri memang. Karena kalau prosesnya kan kita yang mau jalani. Karena kalau diajar kayaknya susah sekali. Mending belajar sendiri. Makanya ini saya hanya bisa memberikan tips yang mungkin pernah saya lalui semua begini, tapi untuk berbicara sebagai YouTuber yang sukses saya belum bisa mengatakan itu karena Baskom sendiri ya belum saya katakan ya masih dalam proses itu. Masih dalam proses. Tapi kan 5.000 entah. Ya, itu proses. Mungkin dengan proses beberapa cobaan ujian kita sampai 5.000 dan 5.000 itu ya kita syukuri. Mungkin biasa orang kenapa nih Baskom harusnya sama ada channel yang mungkin dalam 1 bulan 1.000 bulan berikutnya 5.000. Kenapa nih Baskom di situ bilang sebenarnya bukan itu pada intinya. Apa itu? Yang bagaimana ini kita bisa menghibur. Kita bisa menghibur ketika penonton membutuhkan hiburan dia bisa nonton. Dia betul. Bisa ini lebih ke situ. Kita nih. Memang niatnya penting sekali. Niat betul penting sekali. Karena saya juga kadang-kadang cemburu sama YouTuber pemula cewek. Baru 1 minggu bikin YouTube
sudah ada 100 subscribernya, kan kurang ajar. Saya pas 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, emak murni. Bagaimana caranya banyak subscriber tak? Karena satu penonton sering subscribe. Iya le. Itu susahnya. Sering subscribe, emak. Banyak kami itu kalau ketemu Ki, bro, anu itu sering ku subscribe itu channel tak bro? Sering. Jiwanya apa? Gentar bohongnya. Bentar bohongnya. Sering di-subscribe. Sering subscribe banyak. Apa lagi kira-kira? Terus masalah kan Baskom dari awal bikin YouTube berapa lama kira-kira sampai ke masuk ke apa kualifikasi terus monetize? Oh begitu. Kalau kemarin kita prosesnya itu di 1 bulan pertama itu itu sebenarnya saya sendiri kaget. Kenapa bisa secepat itu tuh? Tidak secepat ini sekarang. Bersekarang lambat nih. Iya, agak mau dibilang stagnan tidak juga, tapi ya berproses. Iya, enggak seperti kemarin lah. Iya. Itu prosesnya kita di bulan pertama sudah 300 subscriber. Bulan pertama sudah 300 subscriber. Karena memang kemarin diakui bahwa saya tidak menganggap penting yang talent yang sekarang, tapi kemarin itu talentnya kita konsistensi. Walaupun sekarang sebenarnya lebih bisa saya katakan lebih berwarna lagi karena kita membuat dengan cerita yang lebih baru, lebih baik dan berkesinambungan toh. Maksudnya berepisode. Dulu itu yang menjadi ikon adalah seorang Opi ya, Pak Lurah. Terus pada saat itu mungkin Baskom ini didentik dengan Pak Lurah itu. Oh ini Pak Lurah. Jadi subscriber itu lebih paham bahwa ketika ada video barunya Baskom pasti ini muncul. Pasti Opi muncul. Jadi pada prosesnya itu 300 subscriber itu kita cuma dapat 1 bulan itu. 300 1 bulan. 5 bulan, 6 bulan kayaknya kalau bukan 7 bulan itu, 7 bulan lah. Kita hampir 1000. Hampir 1000. Di 1 tahun kita 1000. Oh, 1 tahun 1000. 1 tahun kita 1000. Terus setelah kita lalui proses 1000, jam tayang tidak sampai. Jam tayang baru subscriber dulu lah. Subscriber kita sampai, jam tayang tidak. Jadi kita cari sekitar 1000 jam tayang lagi. 1000 jam tayang lagi. Teman-teman kemarin itu hampir berputus asa karena kayak nggak bisa masuk, susah masuk. Susah nih. Tapi kebetulan pimpinan produksi kita, Kanda Budi, selalu memberi motivasi bahwa ini fight. Bikin 3 video dalam 1 minggu, bahkan 2 video sampai 3 video. Bahkan kita bikin 3 video. Dan itu up. Jam tayang itu setelah 1000 subscriber, 2 bulan kemudian kita sudah monetize. Oh, lolos kualifikasi. Lolos seleksi. Terus gaji pertama setelah monetize berapa lama itu? Ya gini, ini yang perlu saya utarakan ke pada YouTuber pemula toh. Iya. Saya juga sebenarnya YouTuber pemula karena belum sukses dalam hal. Tapi kayaknya kalau YouTuber pemula itu masih ratusan sih kayaknya. Iya. Kayak 5.000 bukan pemula itu. Apalagi kalau pahami soal SEO, Pak, bisa ini pemula itu. Kalau pemula itu masih apa itu begitu. Iya, betul sekali bro. Tapi begini ya. Iya. Saya perlu menjelaskan hal ini karena kayaknya ini jangan sampai setelah saya jelaskan nanti drop untuk memulai untuk memulai YouTube. Ya. Oh, iya. Termasuk yang podcast saya ya. Iya. Drop terus berkarya. Jadi pertama itu gaji pertama itu sebenarnya untuk ukuran di 2000 subscriber kemarin. Oh, di 3000 berapa nih? Kami kemarin di 1000. Di awal 1000 subscriber lebih kita sudah monetize. Berarti sudah ada kas di saldo Google AdSense ya. Oh, jadi gajian di subscriber berapa? Di 1000 lebih. Oh, enggak, maksudnya diambil uang. Tidak diambil sampai hari ini. Oh, kira bisa diambil? Belum. Begini. Oh, udah diambil sampai hari ini? Sampai hari ini kita belum menikmati hasilnya. Kita istilahnya menabung dulu. Oh, menabung. Karena begini, akumulasi dari YouTube itu adalah 1.300.000 di dalam saldo ini kita. Baru bisa diambil? Baru bisa ditarik. Sementara untuk perkembangan dari channel Baskom sendiri, ya ini kan ini tarik baik-baik karena ini penting sekali. Iya.
Jadi jangan sampai berpikir mau jadi youtuber, mau kaya tuh, Iya. mau terkenal. Iya. Kalau terkenal ya mungkin terkenal, tapi belum tentu kaya tuh. Mungkin terkenal cuma belum tentu kaya. Iya. Oh iya. Ya, itu pertama. Pertama itu gajian bulan pertama, boy. 35.000. 35.000 untuk bulan pertama. Bayangkan Ki, satu kali syuting boy, ada 20 orang minum di 50 biaya operasional, 50.000 konsumsi. Bahkan 100, anggap itu biaya kos produksi itu 100.000 dengan gaji 35.000. Apakah kita tidak berpikir ulang tuh melanjutkan ini toh? Iya. Untuk biaya operasional toh kos produksi. Tapi karena niat memang sudah bulat, harus ini sebenarnya bukan tentang hasil, tapi bagaimana kita ke depannya bisa memberi hiburan, itu yang penting. Ya, jadi bukan tentang hasil, tentang hiburan lah. Ya, kita bisa menghibur, kita bisa bermanfaat untuk orang lain ceritanya tuh melalui channel YouTube itu. Nanti di bulan kedua, ku cek lagi tuh. Bertambah 15. 50.000 tuh. Coba. Lebih banyak gajiku satu hari kantor ini. Jadi bilang boy, tidak ada rapang. Makanya tuh semakin nyali, semakin semangatku ini. Pasang suruh, tapi teman-teman selalu ini apa tuh? Bilang, harus ya betul. Ini bukan ini intinya tuh. Iya. Kita cuma berkarya. Terus biasa teman-teman tanya ke saya, Kak, bagaimana hasilnya ini? Bagaimana? Biasa juga teman ada yang bertanya itu. Ya, biasa juga ini talent atau youtuber lain yang ada itu bertanya. menganggap bahwa banyak udah apa? Ada iklannya tuh. Oh iya. Banyak Pak, kalau ada iklan mobil masuk tuh. Oh iya. Itu YouTube tuh. Iya. Iklan mobil ini. Padahal sebenarnya periklan itu enggak tahu ini kalau sekarang tuh karena kurang update kan tuh ini penghasilannya. Dulu itu 50 rupiah per iklan. 50 rupiah. Nah kalau di skip ya habis tuh. Enggak masuk 50 rupiah Pak. 50 rupiah. Sama kalau saya nonton baskom tuh, saya itu orang yang paling tidak pernah kan nonton penjak skip. Begitu. Karena aku tahu susah ini bikin videoan. Berarti 50 rupiah. Tidak pernah skip karena aku tahu susah ini orang bikin video. Iya. Tidak pernah skip. 50 rupiah itu bayangkan 50 rupiah aja ini mau dicari tuh sampai kita syuting begini untuk per iklannya. Nah kalau di skip tuh enggak ada masuk Pak. Tuh. Jadi jangan berputus asa dengan apa yang saya katakan. Intinya saya motivasi gitu kalau betul-betul channel kita ini menarik dan disenangi orang. Dan viewers banyak, pasti dengan sendirinya itu berhasil gitu. Pertama adalah bagaimana kita bisa channel kita berkembang, baik disenangi orang, dikenal juga orang. Otomatis itu kan dari mulut ke mulut. Oh ada channelnya ini tuh, Akmal Maksimal, misalkan podcast. Tiba-tiba besok anggaplah ada orang yang menawarkan diri untuk di podcast tuh, yang orang public figure kan itu menjadi juga menjadi kedepannya itu channel tak. Anggaplah ini seperti kita ini kolaborasi tuh. Bisa jadi nanti yang sering nonton baskom, ada channel Akmal Maksimal, ini kita subscribe. Misalkan kita kemarin asar tuh, ya ada anggaplah ada fansnya anggaplah tuh. Tapi ada memang tahu ya subscribe. Itu sebenarnya. Oh iya. Jadi penting juga kalau kolaborasi ya. Penting itu berkolaborasi. Ada tadi kemarin saya sempat nonton videonya ruang interogasi. Itu Gilang Ramadan sama Ramadan drummer itu. Gilang Ramadan siapa kan namanya? Gilang Saputra, siapa kan namanya? Kalau Gilang Ramadan drummer. Gilang ini yang di TV. Itu putih-putih, siapa kan? Gilang, penting Gilang lah. Iya. Gilang sama Andre Tolani. Saya nonton dia bilang katanya begini, AdSense itu cuman 30% yang kita dapat. Betul sekali. Jadi kebanyakan penghasilan dari YouTube itu berasal dari iklan. Sponsor betul. Tapi kan kulihat kemarin banyak nih sponsornya itu kemarin baskom. Sponsornya baskom dari yang kulihat tuh itu penjual sepatu. Iya. Itu mana lagi penting banyak orang kulihat. Itu stiker itu ke KPU. KPU juga ada itu. Iklan KPU begini. Itu apa tidak berburu budget? Maksudnya tidak berburu budget.
ketika kita membuat skenario dan mengharuskan ada seperti tema seperti itu, otomatis kan kita butuh misalkan di toko penjual Ya baju, toko sepatu lah kemarin. toko sepatu, Iya. kan belum tentu ini. Oh, kira saya membayar untuk toko sepatu, nah kasih kok. Ini Begini, ada beberapa yang diberikan ya. Bukan berarti begini, kita lebih kepada kerjasama. Oh, Kalau bukan iklan, bukan. bukan, kita mau Tapi menggunakan kan iklan kan? ya, itu kan kita lebih kepada apa? Endorse kah? Cuman Kebutuhan itu- konten itu. Misalkan besok-besok saya mau ke tempatnya Akmal toh, bukan berarti ini ya. Saya butuh lokasinya. Oh. Ya, kecuali kalau motongnya juga paling enggak sama. Begitu. Oh, cuman butuh lokasinya. Butuh lokasi kebetulan persahabatan juga. Jadi besok-besok kalau ada teman-teman Baskom yang mungkin kita butuhkan lokasinya, bukan berarti bahwa kita ini mau ini ya melakukan apa bargaining, tidak juga Ji. Cuman contohnya saya begini. Ya. Oh iya, kemarin nih yang apa? Yang Belopa seluler Ya kalau itu memang itu memang bayar. kita kerja secara profesional. Oh, secara profesional berarti Ya, nak bayar. Bayar. Berapa juta? Hah? Banyak kah? Itu menjadi rahasia anu ya. Dapur pribadi. Karena sul kepiting. Awal bilang. Sini kok kawan. Baik, pembeli rokok Ji. Pembeli rokok Ji bilang, oh iya. Oh, Pembeli rokok sih. pembeli rokok Ji. Ya, Oh. aku lihat baik 5 bungkus. cuman tidak bisa dipungkiri kalau itu memang yang lebih banyak datang itu tuh. Iya. Kan kalau mau dihitung iklan itu cuma sananya begini ku bilang. Perhitungan dari gaji sekarang sama iklan apa? Iya, lebih sponsor banyak. lebih banyak sponsor. Lebih banyak Itu sponsor. Iya. memang sponsor yang diperlukan. diperlukan memang. Diperlukan. Karena AdSense cuma 30%. Ya, tapi begini, kalau Baskom sendiri sebenarnya begini, untuk kedepannya kalau berbicara tentang profesionalisme, Iya. ya bisa. Tapi kalau misalkan hanya kita bargaining, kami butuh lokasi untuk syutingnya, tidak apa-apa juga ya. Contohnya begini, kalau ada kalau toko Faisal tuh, Iya, cukup. Tuh, rumah tuh. Iya. toko Faisal bilang, Baskom, promosikan dulu tokoku. Terus bagaimana? Bisa? Tergantung pembicaraan. Betul. Tapi tidak apa-apa Ji. Tergantung mau bicara. Iya, itu sebenarnya kebutuhan konten. Toh, kecuali kalau dia hubungi ini kok deh berapa anunya toh? Oh, Bukan iya. bikinkan durasi begini. Hmm. Kan penawaran itu penawaran secara ini bisnis ya, profesional. Tapi kalau saya bilang sini kok bikinkan begini, tetap juga diminta ke sebuah tuh. Belikan ke sebuah ke burung gitu. Berapa? Oh banyak lah kalau begitu. Iya. Lebih dari 500.000 enggak? Kenapa tuh? Kalau kira-kira kalau ada seorang kayak begitu misalnya toko sepatu, Kalau- penjual seluler, Kalau ada 500.000 lah. ada juga biasa, Ada juga gratis. jarang itu. Jarang yang bayar. Jarang. Enggak, ada sih yang bayar. Kami gini, kalau yang tidak bayar itu tuh kita berbicara sebagai kekeluargaan, persahabatan Wih. tuh. Karena kami biasa yang menawarkan mereka, bukan mereka yang menawarkan kami. Oh. Mau ke tempat di tempat boleh. Tuh. Oh, kalau kita yang menawarkan mereka biasanya enggak. Masa mau kita tawarkan orang baru disuruh bayar? Oh iya lah. Tuh. Iya Nah, lah. kita butuh tempatnya tuh. Iya. Kalau dia yang panggil Ki, Boleh panggil Ki. Nah, lah sebelum bayar mau kembangkan usahaku. Oh, iya. Beda lagi. oh iya. Tuh. Kalau dia panggil Ki, Iya. berarti bisa lah dibicarakan. Bisa dibicarakan, Wes. tuh. Tapi sebenarnya begini, pada awalnya itu kami di Baskom, saya belum tidak pernah berpikir bahwa bikin di YouTube ada nanti itu ada begini tuh, ada nanti pasti ada dapat begini tuh. Tidak pernah kupikirkan itu. Oh, enggak pernah Tidak dipikirin. pernah saya pikirkan. Apa aja, Pak? Niatnya untuk berkarya sih. Tapi dalam prosesnya ada tuh juga orang percaya kan tuh bilang, gimana gini di, tuh bisa gak begini, bisa. Tuh. Oh iya. Terus kalau begitu Mi, setelah dapat iklan dari Baskom, maksudnya setelah Baskom mengiklankan Iya. toko tersebut, usaha tersebut, bagaimana? Rame? Atau malah gak? Enggak, begini. Bagaimana? Ada yang pernah ini nggak? Ada yang pernah bercerita kalau ini kontennya tuh, Konten apa? ini video yang kami buatkan itu Enggak bagus. enggak bagus sih. Apa, Pak? Mulai banyak pelangganku tuh. Oh iya. Biasa juga datang.
Di sini kan itu tempat dulu Baskom, tahu? Betul, terkenal, Begitu. terkenal. Ya, ada begitu-begitunya tuh. Oh, ada begitu gitu. Begitu. Tapi datanya membeli gitu orang itu tidak. Datanya bertanya ya? Itu datanya Di bertanya. sini nggak, Bro? Itu persoalan itu kan kami sudah berusaha tuh. Oh, itu. Berarti memang ada efeknya. Ada efeknya. Keuntungan juga bagi kami. Oh, keuntungan juga. Bahwa pasti ini yang punya tuh kena bagikan juga tuh. Oh, Video itu udah bagikan pasti. Oh, iya, iya. Seringnya tuh. Oh iya, berarti memang simbiosis mutualisme, Bro. Saling Saling menguntungkan. menguntungkan. Oh iya. Jadi tips-tips YouTuber pemula masih ada lagi. Itunya tadi yang Pertama niat memang. niat memang. Kedua Yang bagaimana kedua, mengelola channel itu supaya tampilannya lebih menarik. Oh, yang ketiga belajar SEO. Belajar SEO Memang itu SEO penting sekali. penting sekali. Belajar SEO, bisa belajar di YouTube lah. Terus Kita algoritma YouTube ya tuh. pelajari aplikasi mengedit. Di YouTube juga ada. Iya. Terus sering pantau ini analisis YouTube itu harus Oh, penting. sering pantau analisis YouTube. Harus sering pantau itu analisisnya karena itu analisis YouTube bisa evaluasi bahwa bulan lalu banyak penontonku, kenapa bulan ini rendah toh? Berarti ada sesuatu yang tidak bagus di situ, maksudnya harus dibenahi lagi. Gitu. Bukan tidak bagus, kurang bagus daripada sebelumnya. Kurang. Jadi harus diteliti, memang harus Diteliti, harus direvisi terus toh. Itu yang penting. Kemudian itu yang terakhir saya bilang Apa? kalau- Jangan mengharap uang dulu. Ya Karena- kalau banyak yang biasa bilang, oh Baskom pasti begini. Itu Iya. bukan. Berapa mengikuti Baskom? Tuh berapa penghasilannya? Oh, ada pertanyaan. Itu ini telinga sudah ini sering Sering. sekali dengar ya. Oh, sering sekali dengar. Berapa penghasilannya Baskom? Aku bilang. Saya ini kok untung baik kalau ini yang bertanya bukan YouTuber, tapi kalau YouTuber siapa tahu sedih. Tuh. Siapa tahu sedih. Siapa tahu sedih. Oh, makanya saya tadi sudah diwanti-wanti jangan sampai Iya. down kah juga. Iya. Itu. Teman-teman jangan sampai down juga. Jangan sampai sedih. Kalau ini jadi pertama itu tanamkan niat tak. Jangki pertama punya niat bukan itu yang terpenting mau jadi YouTuber, mau sukses, mau terkenal tuh. Jangan dulu itu, jalani dulu prosesnya. Walaupun sebenarnya di dalam hati kita ini mungkin begitu. Tuh, mungkin. Tapi kalau dijalani dengan niat yang betul-betul dulu memberikan tontonan yang menarik untuk masyarakat tuh, pasti itu biar tidak kita minta, pasti up sendiri video tak Pasti up menjadi sendiri. trending, sering direkomendasikan oleh YouTube, ditampil di beranda paling atas. Oh iya. Dan itu sampai hari ini insya Allah mungkin sekitar 2 bulan lagi ya. Apa itu? Ini Baskom sudah melewati ambang batas pembayaran dan kita akan mendapatkan ini PIN, bisa mikir request PIN karena 1.300.000 toh. Kita butuh ambang batas 100%. Di 10% nanti di 130.000 itu ada namanya verifikasi PIN. Jadi AdSense itu mengirimkan kita pemberitahuan di email. Dia akan ini verifikasi data-data semua toh. Siapa ini nomor rekening yang mau dipakai, ini dan alamat untuk pengiriman PIN AdSense sendiri nanti di situ. Oh, Di iya semua. 130.000. Dan kayaknya nih bagaimana channelnya Akmal? Apa sudah diverifikasi di Google AdSense? Siapa tahu belum? Kayaknya sudah Mi. Sudah. Sudah Mi Berarti kayaknya. kalau sudah ada peningkatannya, harus iya. lebih lagi. Bukan saya kemarin ada deh natur kemarin. Ya tinggal ini tinggal syarat-syaratnya aja. Tinggal syarat. Iya. Tinggal kualifikasinya. Begini, salah satu tips untuk mengembangkan channelnya Akmal Maksimal itu sebenarnya Iya. simple. Ketika viewersnya tidak banyak ya, anggaplah begini. Bisa jadi viewersnya Akmal lebih banyak daripada Baskom. Misalkan Baskom dalam 1 bulan ini tidak memproduksi, channelnya Baskom misalkan penonton dalam bulan ini 1.000, sementara Akmal mengupload video 200 penonton di setiap video, tapi Akmal bikin 1.200 kali 6, 200 penonton kali 6 toh 1.200. Sementara kita begitu cara hitungnya. cara untuk menambah jam tayang. Jadi umpamanya Baskom cuma 1.000 1 bulan, sementara channelnya Akmal Maksimal 1.200 toh, dia upload 6 video dalam 1 bulan, dan Baskom 1 kali. Baskom tetap pasti lebih banyak viewersnya kalau Akmal. Jadi bikin video sebanyak-banyaknya. Bikin video sepanjang-panjangnya. Ya, bagus kalau ini video aku diupload di malam. Boy. Apa lagi kira-kira yang penting-penting ini yang betul-betul
supaya tidak memang harus konsisten deh. Ya memang harus. Sebenarnya kalau lagi down kayak begini malas upload. Iya. Seperti saya biasa. Atau mungkin begini. Kalau pengalamanku tuh apa lagi mau aku bikin ini, kayak buta konten ke apa, kayak apa lagi nih mau aku bikin. Karena sempat kau berpikir apa lagi nih mau aku bikin, apa lagi nih mau aku upload, jadi berpikir lewat 3 bulan tidak pernah aku upload. Tidak ada konten. Begini sebenarnya saya memberi sedikit iya saran. bagaimana caranya tuh? Bikin terus saja konten dan jangan pernah mendengarkan kata-kata orang di luar bahwa apa tuh itu nak mal tuh mau banjir dibilang tuh Itu begini, itu tidak penting. Banyak biasa itu orang sering menjatuhkan tapi tidak sering menjatuhkan tapi dorongannya untuk kita sukses tidak ada. Mau bikin aksi drop tuh mau mikir di drop tapi motivasinya tidak ada. Ada yang biasa begitu. Ada juga biasa yang seolah-olah menyenangi tapi tidak tuh begitu. Dan itu sebenarnya tidak penting untuk kita apa istilahnya, nggak usah pedulikan, tetap berkarya. Seperti baskom awalnya kita syuting di luar, orang tidak tahu. Kok hendak tuh minggil lalu jalalang. Siapa itu menggelinding di aspal? Tuh, ada yang buru-buru itu pergi jatuh. Tuh. Apa mau lagi bikin itu lompat-lompat begini itu enggak pakai baju. Padahal sebenarnya itu kan khususnya di sini lu mungkin belum terlalu namanya industri YouTube itu industri masih mitos kayaknya. Ya, era 4.0 belum terlalu ini. Iya. Belum terlalu bersinergi dengan belum terlalu terkenal mungkin. Iya, betul. Kayak bagaimana mungkin bilang orang, sedangkannya mungkin internet tidak ada pilih. Iya. Apalagi YouTube. Biasa itu. Sedangkannya ini subscriber berapa kali? Begini juga saya sarankan kepada penonton Akmal Maksimal. Mungkin saja yang yang umum lah. Ya, yang penonton yang belajar ya. Ini lah. Mungkin saja sering nonton channelnya Akmal Maksimal tuh, tapi tak lupa subscribe. Jadi mungkin ketika ada di rekomendasi YouTube muncul videonya, usahakanlah subscribe itu. Penting sekali itu. Makanya kulihat itu analitik tuh. Itu kalau awal menit pertama naik begini. Pas ke belakang iya. Makanya sekarang gua kasih pindah tuh kata-kata subscribe di depan. Iya, betul. Karena di awal nonton semua orang, pas belakang begini. Iya, begini sebenarnya. Harusnya diperhatikan itu semua. Harus diperhatikan dan sebenarnya itu untuk penonton di Bilopa. Marilah kita saling membantu tuh untuk kreativitas pemuda yang ada di Kota Bilopa. Karena itu kedepannya membanggakan itu. Oke. Wah, dorong pai. Keras banget. Karena itu kedepannya pasti untuk membanggakan daerah kita kedepannya. Kebanggaan daerah kita. Bayangkan itu bisa jadi kedepan ini kita tidak tahu siapa yang membawa nama lu ke luar dari jalur YouTube tuh. Mungkin ada yang bisa ini mengeksplor nama lu ke depannya. Jadi tuh jangan pelit-pelit subscribe. Iya, bantulah tuh. Gitu. Kayak itu kata-katanya Zigal. Yang terakhir dia bilang kita ini lagi buat suatu karya gitu. Hargai gitu. Jangan sampai niat baik untuk buat karya ini bisa menjadi niat ada yang komen jelek begitu. Iya, betul sekali. Begini sebenarnya dalam menciptakan sebuah karya itu jangan kita pernah berharap bahwa semua semua suka, tidak. Iya. Kalau yang tidak suka itu kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa mungkin ada sesuatu yang harus lebih ditingkatkan. Tapi kalau memang haters tuh susah memang. Apapun bagusnya seperti apa pun video, misalkan kita syuting di luar negeri, mungkin syuting di Jepang di mana, kalau memang pada dasarnya memang tidak menyenangkan channel kita ya, legowo saja, tuh karena bukan mereka yang akan mengangkat kita, tapi orang-orang yang bersinergi dan sevisi sama kita. Bagus. Dan sekarang sudah mulai ada haters di komen YouTubeku. Kalau ada haters di channelnya Akmal Maksimal, berarti channelnya Akmal Maksimal ini udah diperhitungkan. Betul kan? Alhamdulillah lah.
Udah mulai ada lah. Karena tidak bisa kan memang itu haters. Iya, tidak bisa. Memang harus kayaknya. Memang itu dibutuhkan. Dibutuhkan sebagai buzzer mungkin ya. Dibutuhkan untuk menopang kita bisa berada di atas. Karena komennya tuh rata-rata tuh komen bagus. Oke, mantap. Kayak begitu. Oke, mantap. Pas masuk lanjutkan. Oke, mantap, lanjutkan. Bagus, mantap, begitu oposisi tuh. Terus kalau ada yang komen jelek apa? Biasa ya, apa? Bagus kata-katanya. Apa? Di mana sumbernya? Berarti orang nonton gitu. Iya. Berarti orang nonton. Berarti perhatikan. Dan nonton sampai habis. Nah, makanya saya bilang apa sumbernya? Haters itu memang. Berarti nonton deh. Iya. Jangan sampai lebih bagus tuh haters karena memang nonton. Muka capek salahnya nih. Iya. Jadi nonton semua tuh. Nonton. Baru itu tidak bukan haters. Banji. Oh iya. Mantap. Mantap. Tapi setengah aja nonton. Tidak sampai habis. Berarti haters ini menambah jam tayang, Pak. Iya. Berarti dibutuhkan memang. Ada gunanya nih haters menambah jam tayang. Oke. Yang terakhir lah. Iya. Baskom ulang tahun yang kedua. Iya. Yang kedua. Bulan ini tuh? Iya, bulan ini. Di mana nanti? Kita rencana di Cafe Kontainer. Cafe Kontainer. Kapan? Hari Senin. Hari Senin depan. Jadi konsepnya itu ya kita adakan seperti cara ini sharing-sharing. Tidak ada selebrasi yang berlebihan tuh. Tidak ada selebrasi Messi sama Ronaldo. Enggak ada. Tidak ada. Kalau mengundang mantan yang kemarin enggak? Bagaimana? Ya, mengundang seperti Opi, Asbar, orang-orang yang ini sebenarnya saya membutuhkan kehadiran mereka. Jadi saya undang lewat channel Akmal. Karena biasa saya tidak ada balas. Seumpamanya kalau kan Opi, Asbar bisa dibilang orang yang itu orang yang paling berjasa orang paling berjasa membesarkan Baskom. Ya. Jadi mungkin bisa datanglah ke ini tuh. Ya, saya ke acara ulang tahunnya nanti. Karena sebelum menjadi Baskom itu menjadi Timba dulu. Setelah mereka datang yang berubah jadi Baskom tuh. Gitu. Baskom itu berawal dari kisah nasi kuning. Gitu. Iya. Begitu. Jadi memang tidak ada masalah kalau memang bisa datang nanti Opi sama. Ya, justru saya bersyukur kalau mereka mau datang. Bersyukur kalau bahwa mereka lah orang-orang yang dibalik semua ini. Iya, dibalik bukan kesuksesan ya, dibalik konsistensinya Baskom. Mereka adalah orang dalam. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Sama aja mungkin dibilang orang tua aku itu. Iya. Mau apa kalau orang tua begitu kapan lah. Dan juga yang paling berjasa juga sebenarnya adalah orang-orang yang sampai hari ini masih konsisten. Ya. Iya, tidak bisa kita pungkiri memang. Karena kan orang-orang yang masih konsisten sampai sekarang itu ya namanya konsisten, masih berdiri di situ mau apa? Ya, terutama untuk ini pimpinan produksi Baskom, beberapa talent dan tim produksi yang masih bertahan. Itu adalah kalau tanpa mereka ya Baskom bukan apa-apa. Iya, gitulah kira-kira. Oke, kata-kata motivasi lah buat para YouTuber pemula kira-kira. Kata-kata motivasi. Apa? Bukan kata-kata motivasi untuk menuju kesuksesan ya, karena Baskom sendiri belum sukses. Kata-kata yang bagus lah ini buat YouTuber yang mau mulai YouTube, karena rata-rata banyak yang mau mulai YouTube. Ya, cuman pusing mau mulai dari mana? Untuk para YouTuber pemula ya. Iya. Waktu mau mulai dunia YouTube. Itu pesan saya pertama itu jangan dulu berpikir bahwa seperti kan nanti Halilintar, seperti kan nanti Deddy Corbuzier, jangan dulu. Bikin dulu channel segmennya itu sesuai dengan hobi kita. Misalkan memancing terus toh? Misalkan Akmal podcaster, dia juga seorang komika, dia menyenangi yang lebih kepada talk show begitu toh. Berarti dia konsisten dengan channel ini. Terus yang berikutnya itu niatnya dulu itu adalah menghibur. Bagaimana gini, kita membuat suatu konten itu untuk menonton ya. Nah, kalau bikin konten yang tidak ada orang yang nonton ya salah juga. Iya. Itu. Iya. Terus selanjutnya jangan dulu berpikir hasil. Jangan dulu berpikir hasil. Jangan berpikir. Bikin saja, bikin. Nah, kalau disenangi itu video banyak tawaran di luar toh. Pasti nanti promosikan ini promosikan itu seperti itu. Yang terakhir itu pasti adalah konsistensi. Karena itu yang saya bilang tadi, permasalahan ke depan pasti akan muncul. Di antaranya misalkan kalau kita bertim,
ada pasti prahara yang terjadi tuh. Oh iya. Ada pasti masalah-masalah yang terjadi. Hmm. Kalau mungkin channel seperti Akmal Maksimal yang single, mungkin dia biasa timbul kejenuhan Iya. pada saat sendiri. mencari konten. Hmm. Tapi bisa nggak apa-apa itu kejenuhan, memang itu hal yang Wajar. wajar terjadi. Tapi untuk berhenti jangan, ya jangan. Karena kita ini YouTuber ini meninggalkan jejak digital, toh? Itu kenangan tak adalah jejak digital. Jadi sampai kita nanti berumur bagaimana, pasti itu anak-anak tak pasti bilang, ini duluan nih bapakku ya, waktu masih muda. Ini ada videonya tuh. Jadi meninggalkan jejak digital, dan jika bermanfaat ini pasti bermanfaat bagi orang lain, itu langsung kita sudah berkontribusi tuh. Kalau misalkan video tak seperti umpamanya tips menjadi seorang YouTuber tuh. Ini saya ungkapkan nih, mungkin ada yang menjadikan sebuah motivasi. Alhamdulillah, berarti channelnya Akmal Maksimal ini maksimal betul memberikan informasi ke masyarakat. Betul, maksimal dong. Iya. Begitu. Oh itu saja. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.